Intangible asset atau aktiva tidak berwujud. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah. Pengertian intangible asset yaitu aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan pada pihak lainnya untuk tujuan administratif. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Sekali lagi bahwa aktiva tidak berwujud itu pada dasarnya tidak berbentuk fisik. Tidak bisa dilihat secara kasat mata, makanya karakteristiknya adalah kurang memiliki eksistensi fisik. Aktiva tidak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan atau entitas yang menggunakannya. Jadi, aktiva tidak berwujud ini akan memberikan nilai ibaratnya secara kasat mata tidak berbentuk, tapi bisa dinilai, bisa membuat perusahaan itu menjadi besar nilainya, bisa menjadi terkenal gara-gara misal mereknya. Misalnya harta atau aktiva yang tidak berwujud tapi memiliki nilai atau keistimewaan. Contohnya adalah McD, FC, dan lain-lain. Karakteristik yang kedua adalah sifatnya panjang dan menjadi subjek amortisasi. Dikarenakan aktiva tak berwujud menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Jadi sama contohnya merek. Kalau misalnya kita membuat merek hari ini, itu kan akan digunakan lama, jangka panjang. Lebih dari 1 tahun kita akan gunakan. Misalnya kita akan membangun sebuah perusahaan dengan nama Hatija Store. Itu akan digunakan bertahun-tahun. Nah, nama perusahaan Hatija Store ini apakah memiliki nilai apa tidak, itu akan dinikmati di masa yang akan datang. Apakah membuat dampak positif? Nama perusahaan Hatija Store ini akan dilihat pada tahun-tahun berikutnya. Apakah nama perusahaan ini memiliki hak atau keistimewaan? Waktu yang akan menjawab. Karakteristik yang ketiga adalah aktiva tidak berwujud bukan merupakan instrumen keuangan. Nilai dari aktiva tak berwujud berasal dari klaim atas kas dan equivalent kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi, kalau aktiva berwujud, misalnya meja, itu langsung ketahuan nilainya. Tapi kalau merek atau logo, apakah bisa langsung kelihatan nilainya? Tentu tidak. Itu bisa dinilai kalau ada klaim, artinya ada pengakuan dari pelanggan atau dari orang lain yang mengenal merek kita, sehingga merek kita bisa terkenal dan akan menimbulkan nilai. Maka ini prosesnya di masa yang akan datang. Kita akan buat hari ini, nilainya itu di masa yang akan datang dapat kita bisa nikmati. Apakah merek yang kita buat bernilai atau tidak? Contoh aktiva tidak berwujud. Pertama ada merek, kemudian yang kedua ada piranti lunak komputer, lalu ketiga lisensi dan waralaba, dan yang keempat hak kekayaan intelektual atau hak cipta, paten, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada resep, formula, model, desain, dan prototipe. Dan yang terakhir ada aktiva tidak berwujud dalam pengembangan.